Materi pada pertemuan kali ini untuk kelas 11, bab yang selanjutnya setelah teks prosedur, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita mengetahui pemaparan materi dari teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan, dan tulis. Lalu, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya, mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Selanjutnya, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama itu peserta didik mampu atau dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar ataupun dibaca. Lalu menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Lalu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan yang selanjutnya menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, di sini ada satu contoh teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa. Boleh kalian baca. Nah, setelah tadi ada penjelasan mengenai kompetensi dasar, lalu tujuan pembelajaran, dan contoh teks eksplanasi. Nah, kita sekarang mengenal apa itu pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Jadi, seperti berkaitan dengan materi pada bab 1 atau materi sebelumnya mengenai teks prosedur. Nah, dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Nah, teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Nah, di sini ada pendapat dari Kosasih pada bukunya tahun 2014 halaman 179 menyatakan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, bisa berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Adapun fungsi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca atau pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya, atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Nah, di sini maksud dari fenomenanya fenomena apa? Bisa fenomena sosial, fenomena budaya, atau fenomena politik, bahkan fenomena kriminalitas, dan sebagainya. Teks eksplanasi dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama itu identifikasi fenomena. Nah, pada bagian ini mampu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam,
sosial, budaya, ataupun fenomena lainnya. Nah, untuk struktur yang kedua itu penggambaran rangkaian kejadian. Nah, pada bagian ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, untuk rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Nah, dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jika rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa, maka akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, untuk struktur yang terakhir itu berupa ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, dalam pola pengembangan teks eksplanasi, agar tersaji secara lebih menarik, kita pun perlu mengetahui pola-pola pengembangannya. Nah, secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi ada dua bagian. Yang pertama itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Nah, namun demikian juga dapat terbalik. Jika akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Nah, persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas. Nah, untuk pola pengembangan yang selanjutnya itu pola pengembangan proses. Nah, proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, untuk menyusun sebuah proses, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Selanjutnya, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian dan menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, demikian untuk pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu banyak menggunakan fakta, baik itu untuk menunjang alasan ataupun sebab-sebab atas peristiwa yang akan dipaparkan. Luas wawasan dan pengetahuan kita berkenaan dengan topik yang akan ditulis sangatlah utama. Penulis harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang dipilihnya secara mendalam. Nah, kita bisa menggunakan atau memilih dua pola pengembangan ini. Apakah mau menggunakan pola pengembangan sebab akibat ataupun pola pengembangan proses. Nah, demikian pemaparan materi pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melihat video pembelajaran ini.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.